Halo Sagitarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagitarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Saat Ini dan Sebentar Lagi. Oke Sagi, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagitarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagi, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Death. Kartu keempat. Di sini ada Guardian of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Ten of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Guardian of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The High Priestess. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, memang telah begitu banyak orang yang ada di sekitarmu yang selama ini selalu memandangmu sebelah mata, selalu menganggap remeh semua usaha yang kamu lakukan. Dan memang mereka menilai hanya dari hasilnya saja. Mereka tidak menilai bagaimana prosesmu, bagaimana perjuanganmu di dalam menjalankan setiap kegiatanmu demi menopang kehidupanmu, walaupun pada akhirnya hasilnya nggak maksimal, hasilnya nggak baik. Nah, hasil inilah yang mereka gunjingkan, yang mereka banding-bandingkan ya dengan mereka yang lebih dulu lebih berhasil daripada kamu. Ya. Telah begitu banyak omongan miring, prasangka negatif tentang dirimu selama ini. Dan kamu juga menyadari mungkin mereka menilai seperti itu wajar, karena memang hasil ya yang kamu dapatkan dari setiap yang kamu lakukan memang belum bisa dibanggakan, belum bisa diandalkan. Tetapi di sini kan kamu bukannya nggak berusaha, bukannya nggak berjuang. Tetapi orang tidak akan mau melihat bagaimana perjuangan kita. Mereka hanya menilai dan menunggu hasil ya yang akan terjadi di dalam hidup kita. Nah, inilah yang mereka gosipkan, yang mereka gunjingkan, yang mereka lontarkan kepada dirimu. Nah, sehingga ya hari demi hari, keadaan demi situasi yang selalu tidak menyenangkan kamu rasakan, akhirnya membuat kamu mampu menemukan keyakinan di dalam dirimu, sembari kamu selalu mendekatkan diri dengan Sang Penciptamu. Dan pada akhirnya dengan tekad, dengan keyakinan, dengan perjuangan, kamu menemukan ya, secercah sinar ya, yang akan membantumu keluar dari keadaan sulit, yang akan mempertemukan kamu dengan peluang dan kesempatan yang jauh lebih baik. Ditambah kamu mulai mampu meningkatkan potensimu, mulai mampu menyusun langkah, mengatur strategi, karena sudah banyak kegagalan yang kamu alami. Sudah banyak pelajaran berharga yang bisa kamu ambil dari setiap perjalananmu selama ini. Ya, seperti tergambar di kartu ini ya. Akhirnya kamu temukan mutiara di dalam sebuah kerang. Ya, ada mutiara di dalam kerang. Nah, inilah cahaya yang kembali kamu temukan. Yaitu dengan tekad, dengan keyakinan, dengan sisi spiritual yang semakin hari menjadi semakin baik. Kamu memiliki kedekatan dengan Sang Penciptamu.
Dan di saat kamu mendapatkan peluang, di saat mendapatkan kesempatan, akhirnya kamu mampu memanfaatkan itu semua dengan sangat baik. Dan pada akhirnya kamu nggak akan terpatahkan lagi. Nggak akan kamu hiraukan lagi bagaimana pandangan orang, bagaimana omongan orang terhadap dirimu. Tetapi kamu tetap melangkah maju, terus berjalan ke depan, ya, tanpa lagi menoleh ke belakang. Dan pada akhirnya apa? Kamu akhirnya mampu merubah keadaanmu menjadi lebih baik. Membawa kesejahteraan, membawa keberlimpahan kembali hadir ke dalam kehidupanmu. Dan disitulah terselip kebahagiaan. Terselip rasa nyaman yang bisa kembali kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi pada akhirnya ketekunanmu, kegigihanmu, kebulatan tekad yang kamu miliki inilah yang akhirnya membawa kamu berada di sebuah fase di mana keadaannya berbeda. Di mana situasinya mulai berpihak kepada dirimu. Nah, situasi yang baik inilah yang kamu manfaatkan untuk melebarkan sayapmu. Untuk membawa setiap kegagalanmu menjadi sebuah keberhasilan. Mungkin kalau nggak ada situasi yang dulu tidak menyenangkan, keadaan yang selalu menyudutkan kamu, mungkin kamu nggak akan setangguh hari ini. Mungkin kamu nggak akan setekun serta segigih hari ini dalam melakukan semuanya. Ya, jelas tergambar pada kartu ini ya. Seekor lebah yang pada akhirnya mampu membangun koloninya dengan sangat baik. Karena dia bekerja keras, bersungguh-sungguh, ya, mencari nektar, mencari buah, mencari intisari dari bunga. Dan pada akhirnya dia bawa kembali ke koloninya. Dan akhirnya koloninya berkembang dengan sangat baik, dengan sejahtera. Nah, inilah berangkat dari ketekunan, berangkat dari kegagalan demi kegagalan. Walaupun dulunya kamu diremehkan, walaupun dulunya kamu disepelekan. Tetapi pada akhirnya situasi yang seperti inilah yang membangun kamu menjadi manusia yang lebih tegar, lebih gigih, lebih tangguh. Dan pada akhirnya ketekunanmu menjawab semua, mematahkan semua omongan mereka. Di saat kamu mulai sukses, mulai berhasil, apa yang mereka lontarkan, gosip yang mereka tujukan kepada dirimu selama ini, akhirnya terbantahkan. Dan mereka mulai sadar, oh mungkin ya, berarti selama ini aku salah di dalam menilai seseorang. Nah tentu kalau kita ingin menilai seseorang, itu kita nggak akan bisa menilai dari tampak luarnya saja. Karena apa? Karena kesempatan, peluang itu datang masing-masing. Datang pada waktu-waktu tertentu. Jadi kita nggak akan mungkin mampu membandingkan ya kita dengan orang lain. Mungkin saja dia sudah dapat masanya, kita belum. Nah inilah yang membuat mereka mengerti dan sadar. Pada akhirnya gosip miring, cerita buruk tentang dirimu mulai berkurang. Oke ya, kita lanjut. Kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jelas ya. Ini akhirnya situasi yang mulai berubah, keadaan yang mulai berpihak, akhirnya membuat kamu semakin optimis di dalam menjalankan hari-harimu, di dalam menargetkan, ya, mencapai goals yang kamu inginkan selama ini. Ada optimisme di dalam dirimu untuk benar-benar bisa meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih cerah, karena sudah terlalu lama kamu berada di bawah. Sudah terlalu lama kamu jadi gunjingan, jadi gosip miring dari orang-orang terhadap dirimu. Dan inilah saatnya kamu untuk benar-benar mampu membuktikan, mampu menunjukkan bahwa kamu juga pantas mendapatkan kesempatan yang sama yang seperti mereka lebih dulu dapatkan ketimbang kamu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Death. Nah, Death adalah memulai sesuatu yang baru. Ada fase baru,
Ada siklus baru di dalam kehidupanmu setelah kamu mampu mengakhiri, menuntaskan masa-masa sulitmu, masa-masa terpurukmu. Dan kamu mulai mampu stop, cut, akhiri, ya, berita-berita miring tentang dirimu. Omongan-omongan negatif tentang dirimu. Karena apa? Karena omongan mereka nggak terbukti. Dengan bukti hasil yang terjadi di dalam hidupmu bahwa kamu mulai maju, mulai sukses, akhirnya omongan mereka terbantahkan dengan sendirinya. Makanya di sini ada yang berakhir, ada yang selesai, yaitu masa sulitmu, dan kamu ganti dengan masa-masa terbaikmu, dengan peluang, kesempatan yang bisa kamu manfaatkan dengan sangat baik, ya, sehingga kamu mampu merubah keadaanmu menjadi lebih maju, lebih berkelimpahan, bahkan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Guardian of Swords. Nah, jelas ini menggambarkan energi. Energi yang besar, yaitu semangat dan optimisme. Jadi walaupun kamu dulu selalu dijelek-jelekan, selalu disudutkan, selalu diceritain miring, ya, bahkan dari orang-orang terdekatmu, pada akhirnya inilah yang menjadi kekuatanmu. Inilah yang menjadi sebuah semangat untuk kamu benar-benar mampu buktikan bahwa omongan mereka salah. Nah, jadi energi ini kamu dapatkan, ya, di saat kamu berada di titik terendah. Di saat orang-orang sudah semakin banyak menyepelekan kamu, di saat itulah akhirnya kamu bangkit, tegak berdiri kembali, dan kamu buktikan. Pada akhirnya kamu juga bisa setara, bahkan lebih baik daripada mereka-mereka yang selalu merendahkan dirimu selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jadi seiring berjalan waktu, hari demi hari berlalu, akhirnya beban yang berat, tanggung jawab yang besar yang ada di pundakmu selama ini mampu kamu atasi dan kamu lewati dengan sangat baik. Jadi ada sisi positifnya, ya. Kamu menjadi lebih tegar, lebih kuat, lebih tidak terpatahkan oleh gosip miring, oleh cerita-cerita negatif dari orang terhadap dirimu. Dan akhirnya pada situasi sulit, pada keadaan terpurukmu, kamu benar-benar mampu menumbuhkan kembali semangat dan optimismemu untuk benar-benar bisa bangkit, tegak berdiri, melangkah maju, bahkan menjadi pribadi yang jauh lebih berkualitas, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Guardian of Wands. Nah, jadi ini semua karena apa? Ya. Kamu mampu melangkah maju, kamu mampu tidak lagi terpatahkan oleh omongan miring, oleh cerita negatif, karena ada keberanian di dalam dirimu. Keberanian untuk meraih apa yang kamu inginkan, keberanian untuk berdamai dengan keadaan, serta keberanian untuk memaafkan setiap hal buruk yang ada di dalam kehidupanmu selama ini. Karena dengan kata maaf, kita mampu menjadi seorang yang ikhlas, legowo, bahkan tegar di dalam menerima semuanya. Dan dengan begitu, kita akan mampu fokus, mampu berkonsentrasi untuk langkah besar kita selanjutnya. Dan akhirnya, keberanian inilah yang merubah segala sesuatu di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik, situasinya menjadi lebih bisa kamu kendalikan. Dan pada akhirnya, keberanianmu lah yang membuktikan bahwa kamu bukan seperti orang yang mereka ceritakan selama ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan terus menjadi pribadi yang tangguh, yang penuh motivasi, penuh optimisme, walaupun cerita jelek selalu tertuju kepada dirimu. Walaupun berita negatif nggak jauh-jauh dari kehidupanmu.
Tetapi pada akhirnya kamu mampu buktikan kamu orang yang berbeda, bahwa omongan mereka salah dan terpatahkan oleh bukti yang terjadi di dalam hidupmu. Akhirnya kamu menjadi lebih sejahtera, lebih sukses, kegiatanmu lebih berkembang, dan orang-orang yang kamu sayangi lebih bisa hidup dengan bahagia ke depannya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.